Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, salam geospasial. Kali ini saya mencoba untuk menjabarkan metode baru, yaitu berkenaan dengan geospasial artificial of intelligence, GeoEye. Apa itu? Di sini kita mencoba untuk mengulas apa itu GeoEye. Menurut Fofam et al. Tahun 2018, nah di sini GeoEye itu adalah sebuah inovasi di mana menggabungkan antara spatial science dengan metode-metode seperti deep learning dan machine learning. Nah, di sini spatial science ini berkaitan dengan geographic information system. Menurut Bolstad pada tahun 2016. Kemudian dalam pengembangan sebelum GeoEye ini, yaitu artificial intelligence sendiri, itu merupakan sebuah pengembangan ilmu yang berhubungan dengan teknologi informatif, ya. Itu menurut Paul McWhirter and Gobel tahun 1998, yang merupakan sebuah perlengkapan atau peralatan tertentu di mana dapat digunakan oleh masyarakat secara umumnya. Kemudian untuk GeoEye sendiri, ini ada beberapa teknik, yaitu salah satunya yaitu image classification, object detection, kemudian segmentation, kemudian simulasi dan interpolasi, kemudian link prediction, lalu natural language based retrieval and question answering, kemudian on the fly data integration, lalu ada juga geo enrichment. Itu menurut Jonawics tahun 2020. Kemudian GeoEye ini yaitu memproses data spasial atau data geospasial itu sendiri yang menggunakan analisis dengan menggunakan algoritma tertentu, yaitu seperti tadi menggunakan machine learning atau deep learning. Nah, di sini ada sejarahnya, teman-teman, antara GIS dan artificial intelligence ini sendiri, yaitu pada tahun 1962 itu dimulainya oleh Roger Tomlinson, yaitu seorang geografer yang berusia 28 tahun. Dia berasal dari Ottawa. Kemudian dia menemukan salah satu metode baru, yaitu GIS itu. Kemudian dilanjut pada tahun 1965 yang dikembangkan di dalam University of Illinois di Evanston. Kemudian tahun 1967 itu Roger Tomlinson dia membuat semacam video yang berjudul Data for Decisions, yang dimana menjelaskan tentang GIS itu sendiri. Kemudian lanjut tahun 1981, pertama kali Esri
eh, di dalam conference-nya itu yang sangat besar, conference super besar yang dimana memiliki attendance sebanyak 15.000. Kemudian di tahun 1982 Esri sendiri mengkomersialkan software di mana yang pada awalnya yaitu Ars Info. Kemudian di tahun 1986 Ars Info ini sendiri kemudian dijual belikan. Lalu lanjut di tahun 1993 mulai meluncurkan beberapa metode yaitu The Xerox, Parsmap, Viewer, lalu kemudian semua itu dikembangkan oleh Steve Puch. Kemudian di tahun 99 di mana pertama kalinya JIS ini diselebrasikan oleh Wednesday of Geography Awareness. Kemudian di tahun 2004 pertama kalinya diluncurkan OSM yaitu OpenStreetMap yang bisa merubah atau mengedit peta-peta tersebut. Lalu kemudian di tahun 2005 Google meluncurkan apa itu Google Maps yang biasa kita gunakan sekarang ini ya teman-teman. Di bulan Februari, kemudian di bulan Juni Google meluncurkan Google Earth. Kemudian di tahun 2013 pertama kalinya JIS MOOC ini yaitu Massive Open Online Course, yaitu di mana geospasial berevolusi. Teknologi ini berevolusi teman-teman. Teknologi geospasial ini berevolusi. Ini dikemukakan oleh Dr. Anthony Robinson of Penn State University yang dia memiliki sekitar 29.000 murid. Lalu tahun 2015 ArcGIS Pro pertama kali rilis teman-teman. Dan kemudian di tahun 2018 GeoEye ini sebenarnya sudah berkembang dan mulai banyak digunakan oleh beberapa penggunanya dari Esri ini. Kemudian ada sejarah lain terkait dengan artificial intelligence, yaitu pada tahun 1950-an sampai 1980 teman-teman. Ternyata artificial intelligence ini sudah berkembang. Kemudian untuk selanjutnya machine learning itu digunakan pada tahun 1980-an sampai tahun 2010. Kemudian tahun 2010 mulai boom itu teman-teman. Apa itu yang namanya artificial intelligence? Yaitu dengan metode deep learning. Oke. Nah, di sini GeoEye ini itu menurut Ross tahun 2019 itu memiliki 3 unsur teman-teman. Yaitu salah satunya geospasial itu sendiri, kemudian imagery, lalu yang ketiga artificial intelligence. Kemudian tadi saya sudah
coba menyebutkan machine learning dan deep learning dalam GI. Menurut Tom M. Mitchell tahun 1997, beliau mengusulkan sebuah definisi yang lebih operasional di mana machine learning didefinisikan sebagai algoritma yang memiliki kemampuan tertentu, teman-teman. Yaitu berhubungan dengan data-data yang bisa menghasilkan sebuah penyajian tertentu. Kemudian untuk machine learning ini ada 3 tipe, teman-teman, yaitu supervised learning, unsupervised learning, kemudian reinforcement learning. Ya. Kemudian ketiga tipe tersebut itu dikemukakan oleh teman-teman, bisa baca sendiri ya di datasciencelovers.com ya. Kemudian untuk deep learning sendiri itu pertama kali dikemukakan, sebenarnya bukan pertama kali, di sini disebutkan pada artikel yang diterbitkan oleh Cholet Francois pada tahun 2018. Deep learning sendiri merupakan sebuah metode pembelajaran terhadap data yang bertujuan untuk membuat representasi atau abstraksi data secara bertingkat menggunakan sejumlah layer pengolahan data. Hal penting dari deep learning ini menurut Hinton tahun 2015, yaitu sebelum Francois ini, teman-teman, beliau menekankan bahwa representasi data tersebut tidak dibuat secara eksplisit oleh manusia tetapi dihasilkan oleh sebuah algoritma pembelajaran tertentu, teman-teman. Untuk metode pembelajarannya itu deep learning ada 3 tipe, yaitu deep neural networks, kemudian convolutional neural networks, kemudian yang terakhir recurrent neural networks. Itu berdasarkan artikel Johnson tahun 2019. Nah, perbedaan apa sih, teman-teman, antara machine learning dan deep learning itu sendiri? Nah, machine learning ini dan deep learning ini yaitu ada 4 perbedaannya, teman-teman. Yaitu satu, yang pertama yang berhubungan dengan simplicity-nya, teman-teman. Yaitu data yang dipergunakan sebagai input proses pembelajaran yang tidak membutuhkan proses rekayasa fitur sebelumnya. Yang kedua itu scalability, yaitu proses pembelajaran model deep learning yang memungkinkan implementasi secara paralel sehingga bisa memanfaatkan kapasitas graphics processing units atau tenor processing units. Kemudian yang perbedaan yang ketiga yaitu berhubungan dengan versatility atau adaptability. Itu merupakan proses pembelajaran model deep learning ini tidak selalu harus dilakukan dari awal, teman-teman. Kemudian yang terakhir reusability, itu yaitu sebuah model hasil yang telah di training sebelumnya menggunakan sebuah dataset berskala besar dapat dipergunakan untuk melakukan tugas menggunakan dataset berskala lebih kecil pula. Sebenarnya perbedaan dari machine learning dan deep learning ini sendiri yaitu berhubungan dengan kuantitas datanya, teman-teman. Kalau machine learning sendiri itu bisa menganalisis data berskala kecil
Sehingga dengan demikian apabila menggunakan data skala kecil tersebut, machine learning ini menghasilkan menyajikan sebuah produk yang cukup akurat. Namun untuk deep learning sendiri itu dapat menganalisis data yang berskala cukup besar, teman-teman. Namun apabila dia menganalisis skala kecil, hasil produknya itu tidak mungkin kurang bagus, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa model dari machine learning and deep learning ini, yaitu model double N dan convolutional double N. Apa itu? Yaitu memiliki persamaan fully connected network yang merupakan struktur jaringan nodes tertentu yang saling terkoneksi, teman-teman. Ini bisa dikatakan sebagai arsitekturnya itu memiliki kemampuan menangkap informasi kontekstual yang terkandung di dalam data tersebut. Misalnya, piksel yang saling berdekatan di dalam sebuah citra atau data raster, yaitu kata-kata yang berdekatan juga di dalam sebuah teks. CNN ini memiliki kompleksitas yang lebih rendah. Waktu training model tersebut yang lebih cepat dan membutuhkan jumlah sampel data training lebih sedikit dari model double N. Mungkin next period, next konten saya akan coba mengimplementasikan deep learning, di mana yang berhubungan dengan GI ini ada beberapa segmentasi, teman-teman. Nah, ada beberapa segmentasi di sini, teman-teman. Untuk deep learning ini yaitu semantic segmentation, yaitu proses untuk memberikan label semantik atau kelas objek. Misalnya sungai, pesawat, bangunan, jalan, pohon, dan sebagainya. Terhadap setiap piksel dari sebuah citra itu, teman-teman. Kemudian deep learning ini menggunakan model yang namanya U-Net, yang diusulkan oleh Ron Berger, Fisher and Brooks tahun 2015 sebagai model segmentasi semantik. Kemudian ada juga model Deep Lab. Itu diusulkan oleh Shen et al. Tahun 2017 dari Google sebagai model segmentasi semantik pula. Kemudian ada juga model Deep U-Net yang diusulkan oleh Lee et al. Tahun 2018 sebagai model segmentasi semantik menggunakan data citra penginderaan jauh. Kemudian ada juga model High Resolution Nets yang diusulkan oleh Zhan Linding dan Bruzon tahun 2020 sebagai model segmentasi semantik menggunakan data citra penginderaan jauh pula. Lalu yang kedua itu instance segmentation, yaitu proses pemberian label, prediksi lokasi, dan segmentation match berbasis pixel terhadap setiap individu objek di dalam sebuah citra. Deep learning ini
memiliki beberapa model, yaitu model Mas RCNN diusulkan oleh Dollar and Gersik tahun 2017 sebagai model segmentasi instansi. Kemudian ada juga model path aggregation yang diusulkan oleh Liu et al. Tahun 2018. Kemudian ada juga model path aggregation net itu yaitu sebuah model dari segmentasi instansinya, teman-teman. Kemudian yang ketiga, object detection itu yang merupakan teknologi komputer itu sendiri yang memvisualisasikan dan semacam image processing di mana dapat mendeteksi instans atau objek semantik seperti beberapa pemukiman atau beberapa bangunan atau beberapa mobil itu dalam konteks digital image and video. Nah, di sini ada beberapa model, yaitu salah satunya model Spatial Pyramid Pooling atau SPP yang diusulkan oleh He et al. Tahun 2015 sebagai model object detection. Lalu kemudian aplikasi ini dapat digunakan dalam beberapa daerah, teman-teman ya. Aplikasi GeoEye ini yaitu dapat digunakan di wilayah Indonesia ini sendiri, seperti di daerah tropis, yaitu yang dikemukakan oleh Fanny Alexander, kemudian Edi Irwansyah, yang beliau mengemukakan dalam artikel yang berjudul Application Development of Paddy Field Mapping. Oke, mungkin itu dulu dari saya, teman-teman. Next konten kita coba menggali lebih dalam secara geospatial analisis ya, teman-teman. Mungkin bisa kita menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Tadi bisa menggunakan ArcGIS Pro ya, teman-teman, dengan menggunakan deep learning. Oke, cukup sekian. Salam Hunters, salam geospasial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.